شهر عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para guru, para sesepuh, guru khusus, pengurus dan rombongan Majelis Taklim SDPV dan Senayan City, jamaah, insyaallah semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada kesempatan ini di sore yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah, dan untuk kemudian kita duduk bersama di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam sebuah agenda bulanan. Insya Allah demikian berita yang kami dengar dari teman-teman Majelis Taklim TV untuk mengadakan kegiatan rutin bulanan yang isinya adalah zikir dan tausiah di studio Penta tercinta ini. Semoga amalan ini menjadi amalan yang istiqomah, yang kemudian Allah berikan pahala, dan tentunya kita semua berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita, teladan kita, pembimbing kita minal zulumati ilan nur, yang juga terus kita harapkan syafaat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan dalam mukadimah tadi, bahwa kegiatan kali ini adalah kegiatan perdana. Mungkin awalnya pernah ada, dulu pernah teman kita Pak Sofyan Masih ya, pernah mempelopori untuk mengadakan kegiatan semacam ini, kegiatan taklim di studio Penta ini. Namun setelah sekian lama kegiatan itu hilang begitu saja. Pernah suatu saat teman-teman mencoba mendekati narasumber di mata air untuk tidak pulang ke hotel karena beliau biasanya ada 2 hari kegiatan syuting di studio kita. Di hari pertama beliau diminta untuk menangguhkan kepulangannya, untuk memberikan semacam siraman rohani kepada kita. Namun itu pun setahu saya hanya berjalan 1 kali kalau nggak keliru, yaitu Ustaz Latif Khan yang dari Medan itu. Banyak sih sebenarnya rencana yang sudah sempat saya sampaikan juga di Taklim TV. Namun karena satu dan lain hal, mungkin hanya pada kesempatan inilah kemudian Allah memberikan kita jalan untuk kemudian bertemu dan memulai kegiatan itu. Dengan harapan semoga kegiatan ini dapat istiqomah kita jalankan ke depan. Walaupun sifatnya sebulan sekali, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali, begitu intinya. Tujuan kita sama, artinya kita membuat sebuah halaqah, membuat sebuah perkumpulan untuk saling mengenal, membangun cinta antara kita, dan kemudian Allah pertemukan kita, kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami sampaikan kesempatan sambutan kepada perwakilan teman dari Majelis Taklim SDPV untuk menyampaikan 1-2 kata sebelum kemudian acara kita mulai. Namun sebelumnya marilah kita mulai kegiatan ini dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh akhina al-kiram Ustaz Duluk Darmawan teman-teman dari ini masjid. Alhamdulillah. Jadi kita undang kita juga untuk taruh juga. Silakan. Ya.
Dua, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terlipat sampai saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat kita yang selalu ingin mencari kebaikan, mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekalian, saya di sini sebenarnya mewakili dari Ketua Umum MTSTV, yaitu anak produksi juga Bapak Haji Muhammad Imam Siddiqi, yang kebetulan pada saat ini beliau berhalangan. Dan saya sendiri di Masjid Taklim itu sebagai Ketua Bidang Dakwah dan Ibadah. Jadi di Masjid Taklim ini, periode yang baru ini, kita punya sebuah visi, kita punya keinginan gitu kan, ingin menjadikan hidup kita gitu kan bahagia, insya Allah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu misi yang kita bawa adalah kita ingin menginputkan sebaik mungkin kebaikan dalam diri kita gitu. Melalui taklim, pengajian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin berbagi juga dengan sesama gitu kan, melalui kegiatan sosial yang berupa santunan yatim dan nanti insya Allah ada fakir miskin. Itu. Nah, untuk penta ini alhamdulillah sempat kepikiran juga oleh kita gitu kan, karena saya juga pernah di penta gitu kan. Oleh karena itu saya gulirkan program ini ke teman-teman taklim dan ke para pimpinan kita STV, DOD maupun komisaris ya Pak Yono maupun Bu Siwi. Alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Mereka menyetujui itu. Kemudian ya udah kita jalanin aja gitu kan. Nah, karena itu alhamdulillah sudah alamin pada saat ini akhirnya kelakuan juga gitu kan. Sekian lama kita rencanakan, alhamdulillah kelakuan juga. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, dan nantinya kalau ada yang kurang berkenan, kami dari Masjid Taklim minta maaf sebesar-besarnya. Demikianlah dari kami. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan bagaimana yang sudah direncanakan bahwa kegiatan ini akan kita mulai dengan pembacaan surah Yasin, kemudian dengan pembacaan tahlil singkat, baru kemudian akan ditutup dengan tausiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Prof. Ustaz Haji Samsudin Talabi. Insyaallah. Marilah kita mulai kegiatan zikir dan taklim kita malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa bariyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal awliya wa syuhada was-salihin wassalamul tabi'in wa muhsinin jami'il malaikati wal muqarrabin khususan Sayyidina Muhammad al-Jilani wa Ibrahim al-Arba'in sallallahu ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأستاذنا وأستاذنا الأموات، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغارب هذا البحر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة لنا ولكم لقضاء حاجاتنا ونياتنا. Fatihah yang kedua kita khususkan untuk kita yang hadir di majelis ini, semoga Allah kabul segala cita-cita kita, angan-angan kita, harapan-harapan kita. Wa niyatina ajilan ghairu ajilin bi barakatil Qur'anil Karim wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم
النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا
تدعوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah, كريم الله، لا إله إلا الله محمد كريم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembacaan suratul Yasin yang dilanjutkan dengan pembacaan zikir tahlil. Semoga apa yang telah kita baca bersama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita hajatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita
Mukarram Ustaz Haji Syamsuddin yang padanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul amin. Amma ba'd, Allahumma shalli ala sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Yang saya muliakan Bapak Pengurus Muslim, Bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim dan zikir ya. Alhamdulillah, mari kita syukur. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, aku nggak hafal ya. Pak Haji Adi, ada Pak Haji Irianto, ada Pak Awi. Mari kita syukuri pertemuan kita ini dengan tahmid alhamdulillah. Ini momen yang bagus karena ketahuilah malam ini adalah Sayyidul Ayyam. Jadi malam Jumat itu tuannya daripada hari-hari yang lain. Jadi pada malam Jumat ini kalau kita sempat berkumpul seperti ini itu sebuah kemuliaan. Malamnya mulia, majelisnya mulia. Kita baca-baca tadi zikir Quran itu juga mulia semua. Maka kita berharap kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini karena sedikit mengenai program Majelis Taklim TV ini, alhamdulillah baru terwujud setelah sekian lama kita itu ingin mengadakan di sini. Alhamdulillah, mohon dibantu untuk selanjutnya ini Bapak sekalian. Kita juga berterima kasih kepada bapak sekitar sini yang berkenan hadir ya melalui Pak Denny. Mudah-mudahan kesemuanya itu dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik, waktu kita berapa menit? Ada jam ini. Ya, lewat dikit ya insyaallah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita isi sedikit dengan taklim supaya melengkapi. Setidaknya kita punya beberapa alasan ya, kalau boleh saya rinci itu ada 7 ya. Kenapa sih kita harus membuat halaqah atau perkumpulan atau jamaah semacam ini? Yang pertama, alasan utamanya adalah thalabul ilmi. Saya yakin bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian ini di mana tempat sudah belajar tentang ini. Tapi kewajiban untuk majelis taklim itu menjadi penting karena ad-dunya mal'unun illa zikrullah wa ma'a wa ta'lim wa muta'alim. Jadi kapasitas aktivitas dunia ini semua dalam kondisi terlaknat kecuali 2 hal. Zikir mengingat Allah. Zikir itu bisa sambil betul-betul tasbih, atau kita nonton TV lihat sesuatu terus kita mengingat subhanallah. Pokoknya mengingat orang musibah kita ingat Allah itu zikir. Itu yang tidak dilarang. Sama proses di majelis taklim ini, proses belajar mengajar. Mudah-mudahan kondisi kita detik ini tidak dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Karena 2 keadaan ini yang menyelamatkan. Yang lain itu kecenderungannya itu lupa atau dilupakan atau melupakan. Makanya kalau ada majelis taklim itu kok berat, lagi mulainya sedikit, itu sudah menurut saya sih kalau bapak sekalian sudah terbiasa di majelis-majelis dan taklim memang seperti ini. Kalau bahasanya cuman double L, orangnya itu lu lagi gitu kan. Enggak sih orang lain lu lagi lah. Bersyukur di sini mari kita buat pertama itu rasanya. Di samping itu thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Kewajiban kita itu wajib, masing-masing kita wajib.
setiap saat apalagi diadakan. Yang kedua silaturahim. Alasan silaturahim, ya saya kalau nggak buat perencanaan ngomong semacam ini, saya nggak ketemu Pak Haji Adis, Pak Haji Ir, Pak Awi, teman-teman yang lain yang saya sebutkan yang mohon maaf. Ini momen untuk silaturahim. Percaya atau tidak, kata Nabi, silaturahim itu memanjangkan umur dan memberikan keberkahan rezeki. Itu sabda Nabi-nya seperti itu. Maka momen ini jadi silaturahim. Nah, supaya tidak mubazir, kita nggak mungkin kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol ngomongin orang, ya akhirnya kita alasan berikutnya yaitu membaca Quran. Kita pilih surat Yasin karena sudah mutabar, sudah umum, sudah terkenal. Surat Yasin itu qalbun Al-Quran, artinya Al-Quran. Kalau dibaca malam ini, keadaan kita akan terjamin oleh Allah hingga pagi hari. Baca Yasin. Jadi tambahkan surat Al-Fatihah, ditambahkan lagi ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Itu semuanya dirangkai oleh para ulama sedemikian rupa, ada maksudnya semua. Termasuk kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ritme yang sama, terus setelah itu la ilaha illallah itu ada maksudnya semua. Kalau pas la ilaha illallah itu, kalau kita mau menerapkan itu, bacaan kita itu dimasukkan ke seluruh ros-rosan. Ros-rosan itu tahu nggak? Persendian-persendian yang jumlahnya kurang lebih 360 berapa, sama jumlah hari dalam setahun kalau saya tidak salah. Coba ya dicek. Persendian itu kalau dibaca lah sambil kita masukkan ke dalam tubuh, itu dihitung. Saya dinali itu dihitung sesuai jumlah persendian kita. Jadi kita baca 3 kali itu, ya kita asumsikan 3 kali 360 kali bacaan. Ya kan? Makanya Sayyidina Ali itu karena beliau ahli ilmu dalam mengamalkan sesuatu itu agak berbeda dengan sahabat yang lain yang memiliki pemahaman sendiri. Dan itu sebenarnya sudah diterapkan dimasukkan para ulama di sini. Kita tinggal makan gitu. Generasi kita itu kan makan, bisa makan, bisanya cuma makan dan ngomel. Gak enak ini makanan dibuang. Karena sekarang begitu. Apaan begini gak enak. Padahal ulama dulu sudah membuat urutan tahlil sedemikian rupa itu untuk kebaikan kita tanpa perlu kita menelaah. Kalau sekarang datang-datang kan mutolaah. Wah nggak benar, nggak sahih. Ulama dulu sudah capek nelitinya, sudah bikin formatnya semacam ini. Orang sekarang tinggal nyela. Berarti ibaratnya gorengan sudah capek-capek digoreng, dimasak, tiba-tiba disajikan. Kita orang baru, apa ini nggak benar? Gimana perasaan para ulama kita? Makanya salah satunya kita itu di sini baca Quran itu mengikuti anjuran para ulama, dan itu dibolehkan. Dan ulama harus itu alasannya salah satu. Terus selain baca Quran, selanjutnya alasannya juga zikir. Zikir itu diperintahkan Al-Quran. Alhamdulillah nasyaitonirrajim. Fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kepadaku, maka aku ingat pada kalian. Kum. Kalian semua jamaah. Kalau ada orang nggak ada zikir berjamaah, ya karena dia zikir sendiri. Yat kuruna itu jamaah. Kalau dia nggak senang zikir berjamaah, ya silakan saja. Tapi yang jelas, kalau kita berzikir mengingat Allah, maka kita akan diingat Allah. Diingat Allah itu luar biasa. Kalau kita di TV, Presiden SBY pada Bapak Samsudin, seluruh Indonesia dengar tuh. Kok SBY tahu Samsudin orang Sidoarjo? Berarti dia kan ingat saya, betapa bangganya saya gitu. Ini Allah. Nah di dalam majelis zikir itu hadis qudsi, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Tuh orang-orang pada mengingat saya. Bahasa Betawinya gitu. Jadi makanya orang yang datang ke majelis zikir itu pilihan. Seberapapun kita ngajak orang, tapi yang tergerak itu hanya yang mendapatkan hidayah. Mayahdillah fala mudhillalah.
yang dapat hidayah ya jalan. Ya ini ya orang ini terima. Ya ini yang dikehendaki Allah dan dibanggakan. Itu karena alasan saya itu di sini harus ada seperti itu, walaupun di sini juga sering syuting apa namanya, nah kan itu kan bapak-bapak di sini kan syuting kan memang kalau saya rinci secara tidak langsung kita syuting membuat produksi itu ngajak orang Indonesia untuk ngaji kan, ya kita sendiri juga harus ngaji. Walaupun sekalian syuting ngaji ya bisa aja sih begitu, tapi kita sendiri secara pribadi di luar momen itu kan momen kerja kita ngaji juga supaya tidak bermakna minta, jadi kita ngaji kebaikan kita sendiri juga melakukan ngaji di sini juga ngaji sama kita sedang tafakur dan zikir. Nah itu salah satu alasan yang perlu kita renungkan kenapa kita begini-begini, bukan sepele. Walaupun kita cuma sekian orang ini, saya sering mengungkapkan subuh pun kita cuma berlima, tapi kalau majelis zikir itu sudah dimulai dibuka, itu kalau kita dibukakan gaibnya itu malaikat penuh, karena ada malaikat khusus yang datang ke majelis Quran. Mungkin juga jin juga ada yang bisa melihat jin di sini Pak, coba aja dilihat. Nah itu kemuliaan majelis, makanya berat orang ke majelis zikir itu, apalagi ada taklim itu berat. Saya kalau di taklim tuh ngaji misalkan punya kesempatan 20 menit gitu. Kalau saya nggak ngaji bawa tidur aja nggak apa-apa. Maka dengerin kajian biarin, itu penikmatan karena taklim, majelis taklim itu raudhatun min riyadil jannah. Jadi taman di antara taman-taman surga. Bayangkan kalau orang di taman pikirannya tenang, tidak mikir macam-macam. Ini benar di ngaji ini nggak mikir macam-macam ya, nggak mutang. Akhirnya ngantuk. Orang bisa tidur dulu, bisa ngantuk maksudnya, bisa ngantuk terus tidur dulu biasa. Makanya kalau ada kiai, ada jamaah yang ngantuk terus marah-marah dibentak-bentak tuh kiainya salah itu. Baca hadis itu, biarin orang tidur biarin. Bahkan kemarin tuh ada rutinan zikir tuh, zikir bulanan tuh kan. Aneh sampai ngorok Pak, yang lain tuh ada zikir lain ngorok ya biarin aja. Orang Allah ngasih apa namanya nikmatnya di situ. Berarti dia nggak berzikir dong, jangan salah. Kita datang kerja capek, ambil wudhu salat 2 rakaat, terus kita berzikir. Tiba-tiba dalam zikir itu langsung tidur. Maka tidurnya kita itu dihitung zikir terus. Maka kalau bapak di sini ngaji ngantuk, mau zikir ngantuk, biarin aja. Dia tetap dihitung sesuai dari awal. Tidak ada begini. Makanya kalau kita bisa memahami ini kan berlomba-lomba menuju taklim. Dan satu lagi di dalam taklim itu ada khusus itu dikatakan langkah kita itu kesini itu dimintakan ampun oleh makhluk seluruh alam. Hatta akut hingga ikan di lautan, hatta normal hingga semut di dalam lubang, itu semua mohonkan ampun kita dan para malaikat. Kan enak Pak, kita ini kan banyak. Kalau kita introspeksi ya coba kita bayangin dari kecil kan banyak kesalahan, kenakalan kita. Pokoknya jelek-jelek ya dari kita kalau mau bercermin. Nah, terus kita dibantu dimintakan ampun makhluk alam semesta. Dari sebab kita ya ngaji gini. Ngaji gini kan ikhlas, nggak ada yang tendensi apa-apa. Nggak ada dibayar, nggak ada yang bayar. Kita murni ingin memuliakan taklim. Jadi itu alasan yang paling mendasar saya kira. Masih ada 2 lagi ya. Satu lagi di sini kita istighosa. Jadi karena di sini malaikatnya khusus dalam hadis kecil itu, dia membentangkan sayapnya itu di sini. Makanya di setiap majelis taklim itu akan diturunkan ketenangan. Makanya orang cenderung ngantuk itu biasa, biarin aja begitu. Nah, terus karena malaikat itu membentangkan sayapnya itu digaransi sama Allah. Orang-orang tuh tahu nggak neraka atau surga itu? Dalam arti bahasa lainnya, bahasa Betawinya itu udah minta apa? Di sini kita istighosa, minta pertolongan. Kita butuh apa ini? Di sini mau
Bapak kalau hati kecil anaknya sakit, ya udah minta di sini. Nanti kita doakan. Butuh ingin apa? Ya kita ini aja. Kita lalu kita list. Ini momen untuk istighosah minta pertolongan. Kita ini hidup butuh Allah. Minta tolong sama Allah. Terus mati, itu kan di dunia sebentar. Kita masuk alam barzakh. Di kuburan butuh Allah juga. Karena kalau amal-amal kita itu tidak dijadikan baik, kita susah di alam barzakh. Di akhirat butuh juga. Jadi tadi akhirat itu kan kelompok-kelompok kaumnya nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Musa segala macam bingung semua. Butuh pertolongan. Nah, makanya karena kita butuh itu kita istighosah. Istighosah tadi pertolongan Allah, apa kebutuhan kita, tapi dengan keyakinan. Saya sering lihat di Metro itu motivator, saya lupa namanya, siapa Mari Teguh ya. Dia bilang kita itu malu minta lebih. Nggak tahu alasannya apa Tuhan nggak bisa ngasih. Tuhan itu maha kaya, kenapa kita nggak minta banyak? Bahkan orang motivator mengatakan di radio dari pagi itu minta yang besar, bahkan yang nggak masuk akal. Cuman ada garis bawahnya. Permintaan kita saat ini coba kita ini tafakur Pak ya, kita ingat-ingat. Yang sering kita minta yang baru lingkup anak, istri, terus agak jauh dikit yang mertua ya kan, paling sekitar situ. Kita diberi keselamatan, rezeki yang cukup, terus kayaknya gitulah. Jadi buku sawati menangisai wal banin tuh, istri, anak, kendaraan, emas perak, paling minta sekitar itu. Sekali-sekali minta, ya Allah beri saya kekayaan, saya ingin bikin pondok pesantren, ya nggak usah. Jadi minta satu permintaan, tapi untuk kepentingan orang. Itu yang mungkin kita masih belum. Mungkin pernah tapi belum banyak. Itu kan ada masyarakat. Sebenarnya itu permintaan. Tapi karena kita kadang masih malu atau ragu, itu yang jadinya ya wes nggak yakin gitu. Boleh kalau waktu kita minta, tapi untuk kepentingan saya ingin punya rezeki banyak untuk bantu saudara-saudara saya itu boleh. Karena itu butuh kekuatan besar. Bukan sekedar butuh rezeki untuk makan, sahabat itu sudah dicukupi. Sebenarnya kalau kata para ulama, yang kita minta itu tambahnya. Makanya doa itu sebenarnya Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan. Minta tambahnya. Karena sudah sebenarnya secara default, secara mendasar sudah dikasih. Cuman tambahnya itu kadang-kadang beda-beda. Misalnya kalau 10 juta masih kurang, 15 juta masih kurang, itu tambahnya itu yang kita minta supaya cukup. Makanya ada doa juga Allah kafir, Allah kafir cukup kami ya Allah. Tambah-tambahnya itu yang kita minta, tambahnya ilmu, tambahnya rezeki, tambah anak, tambah istri nggak ya? Belum mau. Jangan dulu kali itu. Mboknya marah. Nah ini bisa dipahami ya. Jadi istighosah kita TV juga ribut-ribut orang untuk menuntut berobat nggak sembuh-sembuh, kayak nggak ngomongin orang ini mengambil itu. Hikmahnya apa? Kita bersandar bukan pada Allah, pada manusia. Kalau sembuh gara-gara si A, saya sembuh gara-gara Putri, Aramek, Panadol, macam-macam. Itu bersandarnya pada selain Allah. Kalau kebiasaan semacam itu pasti kecewa. Itu buktinya seperti yang di TV. Kita juga sering mengalami kekecewaan kita pada saat kita hitung. Pokoknya kalau sudah masuk ini pasti saya untung sekian persen. Kan belum perlu yakin, itu bersandarnya di logika matematikanya. Begitu dikasihkan, anggaplah modalnya sudah habis, hangus, hilang, ditipu, macam-macam, bengong dah, stres. Jadi logika kita itu tidak sebanding dengan ketentuan Allah. Makanya kita butuh minta pertolongan di sini ini kita masih minta tolong. Allah tolonglah kami supaya yang kita ngobrol di sini ini dicukupi oleh Allah Subhanahu. Dan terakhir kita di sini butuh wasilah. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu wasilahnya luar biasa. Ini saya kasih contoh. Ini dari Nabi ya. Ada standar minimal.
Standar minimal kita setiap bulan minimal puasa 3 hari. Standar minimal kita sehari minimal baca Quran 100 ayat. Tadi Pak Ustaz tadi, wah kita punya one day one juice. Itu lebih luar biasa. Para ulama itu, Imam Ahmad bin Hambal setiap hari sholatnya 300 rakaat lebih. Itu mereka berusaha melakukan aktivitas amalan sunnah semacam itu mencari wasilah supaya gimana caranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini puasa nggak kuat ya, karena kalau orang dulu kan sedikit tidur, sedikit makan, sedikit ngomong. Kita ini ngomongnya banyak, makannya banyak, tidurnya banyak, istrinya banyak. Nah itu yang menyebabkan, kalau bahasa kesehatan paling gampang, penyumbatan kita di situ, ya kan? Nah itu saya kira itu kurang lebih alasan-alasannya. Nah, kita yang di sini nih, yang ngumpul ini, kalau kita pahami ini, kemanapun ada taklim, kita mau taklim kita tetap enjoy aja, jalan terus. Bahkan kalau kita berjalan menuju taklim, kalau di situ mau menjemput, itu adalah artinya dalam keadaan mati syahid. Nggak sembarangan taklim. Karena kita li'ilai kalimatillah, kalau cara Jawa ini murid-murid agamanya Gusti. Ini murid-murid itu berat. Jadi sebagai penutup, mungkin karena yang terbaik itu adalah dibacakan Quran, maka saya bacakan Quran saja satu ayat sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wala darul akhiratu khairul ladzina yattaquna afala ta'qilun. Jadi wa mal hayatud dunya, dan tidaklah al hayatud dunya, kehidupan di dunia ini, apa sih yang kita cari? Itu illa la'ibun, main-main, sudah bro. Walahun, dan akhirnya menipu, tertipu kita. Saya kalau saya melihat Pak Awi, anak saya kerja kayak Pak Awi itu kerjanya gini-gini, begitu saya ngerasain jadi Pak Awi pusing juga. Kalau kata orang Jawa itu urip ku sawangan itu, sawangan kelihatannya enak, jadi itu begitu ke sono enak juga. Jadi kita untuk apa kita seperti itu, yang ada sekarang ya udah kita nikmatin aja. Nah jadi apa yang kita cari itu ya tenang. Tenang ya di sini tempatnya itu menjadi tenang, tidak ada. Kalau darul akhirah, dan di sini juga tempat mencari bibit-bibit bekal untuk akhirat itu. Kalau darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun, ini sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang memiliki ketakwaan, orang-orang bertakwa. Dia lebih memilih akhiratnya. Saya yakin di sini bahwa sekalian sudah korban, sudah mengorbankan dari jam berapa tadi? Setengah 1 jam yang lalu, harusnya dia nonton TV, sama anak, sama istri atau kemana kayak, tapi kita korbankan untuk kesini. Mudah-mudahan ini bukan pengorbanan yang sia-sia. Ini kan darul akhirah. Untuk afala ta'qilun. Quran itu selalu kenapa kamu tidak berpikir. Tadi saya sampaikan alasan-alasan, terus tujuannya seperti apa. Nah ini mari kita tafakur, kita berpikir perlu atau tidak. Kalau memang tidak perlu, kita ini tonggak pertama kita baru mulai ini. Itu saja saya kira, mudah-mudahan tidak kepanjangan, mohon maaf dan kekurangan. Mari kita tutup sebelumnya kita beristighfar mohon kepada Allah kita nanti. Astagfirullah. Mari kita munajat Pak ya, doa. Coba kita bacakan. Nah, kita lising. Jadi malam Jumat ini, malam Jumat itu Pak, kalau kata kiai-kiai Indonesia itu, mbah-mbah kita, orang-orang saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu, dia itu bisa melihat, dikasih kesempatan melihat. Misalkan ibunya melihat anaknya. Kalau dilihat ahlinya di dunia itu, malam Jumatnya itu nggak ingat sama Allah, sama lupa, nangis Pak. Ahli kubur kita nangis. Nanti kita akan kalah. Nah ini malam Jumat ini yang kita doakan tadi kan sudah digusur tadi ahli kubur kita. Mudah-mudahan ini
kita ini dari sebuah semacam ini menyenangkan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir hamdan na'im hamdan ya'ti ni'matal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutawakkil ya Bari ya Musawwir ya Mughni ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq. Ya Allah yang memiliki nama-nama yang mulia, Asmaul Husna. Engkau yang Maha segalanya ya Allah, kami berkumpul di sini. Kami ingin menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Nikmat iman menjadi orang Islam, nikmat keluarga, nikmat anak dan istri keturunan, nikmat harta kekayaan, nikmat kemuliaan hidup ya Allah, dan nikmat-nikmat yang lain yang kami nggak bisa hitung. Mudah-mudahan kami bisa mensyukurinya dan digolongkan orang-orang yang ahli syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bil aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal maut. Dan berikan salawat salam kami kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Engkau jadikan kami semua ya Allah orang-orang menjadi umat Muhammad SAW. Karena berkat beliau Engkau angkat derajat kami, mengabulkan doa kami, mudahkan hajat kami, urusan kami, hapuskan kesalahan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wal afwa indal hisab wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana jami'an al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan Allah ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan zikir dan ta'lim kita pada malam hari ini semoga memberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami atas nama keluarga dari awal sampai akhir kita dapat manfaat menunjukkan untuk sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.